Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alderis Tutorial. Dalam video kali ini, saya membuat video yang sedikit berbeda daripada video-video saya yang sebelumnya, di mana video-video saya sebelumnya itu lebih ke tutorial menjalankan suatu aplikasi, pendaftaran suatu aplikasi, bahkan link-link penghasil uang gratis ya. Dalam video kali ini, yang berbeda adalah video kali ini saya tujukan untuk para guru. Kenapa para guru? Karena dalam video kali ini saya sudah membuat sedikit rumus yang bisa memudahkan pekerjaan, bisa memudahkan pekerjaan para guru di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di mana dalam masa pandemi ini sekolah-sekolah itu pelaksanaannya itu kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, dalam masa pembelajaran ini, guru-guru itu melaksanakan penilaian pengumpulan tugas itu biasanya menggunakan Google Form. Nah, dalam penggunaan Google Form ini, ketika sudah membuat Google Form, sudah meng-sharekan Google Formnya dan murid-murid sudah mengisi Google formulirnya, maka hasilnya akan seperti ini ya. Maaf, ininya sesuai dengan jam. Nah, akan seperti ini. Dimana ini acak-acakan kan, tidak berurutan. Nah, meskipun kita sudah mengurutkan sesuai dengan NIS, ini tidak bisa langsung di copy ya, di copy ngurut gini langsung ke daftar nilai. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya ada saja murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Contoh di sini saya yang tidak mengerjakan adalah absen 13 dan absen 24. Nah, bila mana ini saya copy sampai sini ya, habis 7A saja. Absen 13 yang harusnya tidak mengerjakan, ketika saya pastekan di sini, itu malah dapat nilai kelas. Nah, absen 13 itu malah jadi ada nilai. Absen 24 pun jadi ada nilai. Yang tidak ada nilai malah absen yang terakhir. Nah, maka dari itu, inilah yang sedikit membuat guru-guru itu repot dalam perekapan nilainya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya sudah sedikit membuat rumus di Google Spreadsheet ini, yang dimana dalam perekapannya itu guru tidak harus melihat satu-satu, lalu masukkan nilai, lihat lagi, masukkan nilai, tidak usah. Jadi di sini saya sudah membuat satu spreadsheet yang saya beri nama Reniwa ya. Reniwa itu kependekan dari rekap nilai siswa. Ini saya buat pribadi ya, dimana spreadsheet ini saya sudah sambungkan dengan Google Form yang ini ya. Mulai dari tugas 1 sampai tugas 15, UH1 sampai dengan UH5 dan PTS PAS. Ini ke-22 Google Form ini udah saya linkkan ke satu spreadsheet. Jadi nanti hasilnya dari semua ini itu sudah masuk ke satu spreadsheet. Lah, Bang, apa yang memudahkan pekerjaan guru-gurunya? Nah, pekerja yang memudahkannya itu dalam perekapan nilainya. Yang tadi tidak harus dilihat satu-satu ya. Jadi rekapnya itu udah otomatis. Ketika absen 13, absen berapa tidak mengerjakan, maka di rekap nilainya pun akan 0. Nah, kita langsung ambil contoh saja ya. Di sini misalkan saya sudah membuat ya, di sini ada tugas 1. Nah, misalkan guru mau membuat tugas nih, Google Form tugas 1, tinggal klik yang tugas 1. Mau membuat tugas yang kelima, tinggal klik tugas yang kelima. Jadi di sini misalkan biasa ya, di bagian pertamanya itu judul, biodata, nama, kelas, NIS. Nah, ini yang paling wajib yang menentukan si perumusannya itu bisa otomatis ya, perekapan nilainya. Lalu bagian 2-nya itu ada pertanyaan dan lain sebagainya. Bila mana ini sudah jadi tugas guru di Reniwa ini hanya membuat saja pertanyaan ini. Setelah pertanyaan ini udah jadi, guru tinggal klik kirim, lalu salin tautannya, sharekan ke murid, murid mengerjakan, nanti masuk ke respon, dan ketika mengklik spreadsheetnya, hasilnya, maka akan langsung otomatis masuk ke Reniwa ya. Nah, Reniwa ini nih, Reniwa.
Nah, ini nih, Reniwa. Yang ini ya, akan langsung masuk ke sini. Jadi, sudah ini. Lalu yang membuat mudahnya itu adalah hasil dari spreadsheet itu, ini kita tidak di Reniwa ini kita tidak harus mengecek lagi karena hasil dari spreadsheet tugas 1 ini otomatis bakalan masuk ke sheet rekap nilai ya, yang ini nih. Rekap nilai. Tadi yang tidak mengerjakan itu absen 13 dan 24 ya. Maka kita lihat, nah di sini untuk absen 13 dan absen 24 itu otomatis 0. 13 0, absen 24 pun 0. Bang, bukannya itu bisa saja mengisi manual. Kita tes di tugas kedua ya. Nah, bila mana tugas kedua ini sudah saya buat ininya ya, pertanyaannya, Google Formnya sudah saya buat, terus saya sudah share, terus siswa sudah ada yang mengisi. Kita anggap saja di sini siswa sudah mengisi ya, dengan cara kita copy saja data dari tugas 1 ya. Kita copy datanya. Kita lihat dulu ya, di rekap nilai ini kosong ya. Nah, di rekap nilai ini kosong. Kita isi di tugas kedua. Pastikan di sini data sudah masuk, diproses pun sudah. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya. Oke, masih berjalan prosesnya. Biasanya ini cepat ya, mungkin karena sinyal jadi agak lelet. Nanti ketika ini sudah beres, maka ketika kita klik rekap nilai ini, yang tadinya kolom tugas 2 itu kosong, maka nah sudah selesai. Kita lihat di rekap nilai otomatis sudah terisi ya. Dan itu sesuai dengan yang absen 13 kosong, absen 14 kosong, 24 kosong. Ini sudah otomatis. Dan di Reniwa ini bukan hanya ini saja yang otomatis, tetapi di sini saya sudah buatkan juga, yaitu sheet untuk nilai konversi. Jadi di sini pun konversinya udah otomatis. Nah, kita mengaturnya itu mengatur untuk nilai konversinya itu ada di bagian sini. Nah, bagian sini Bapak Ibu tinggal edit di sini saja, nilai konversinya mau berapa. Itu sudah otomatis langsung rubah ya nilainya. Nah, kita cek lagi di sebelah kanan ada sheet apa lagi ya. Nah, di sini rekap kehadiran adalah biasanya adalah kolom untuk kita screenshot dan kita sharekan ke anak, memberitahu bahwa mana saja siswa siapa saja yang belum mengerjakan ya. Nah, di sini biasanya tab kecil lagi ya, kita perkecil lagi. Nah, inilah yang bagian untuk di screenshot biasanya, lalu kita sharekan ke si anak ya. Tapi Bang, kalau gitu berarti itu cuma satu kelas? Enggak. Ini untuk nilai rekap nilai konversi, rekap kehadiran itu mengikuti di rekap nilai. Nah, kita pilih dulu kelasnya mau yang mana. Milihnya itu di sini. Nah, di bagian ini. Kita tinggal klik saja di sini. Mau kelas yang mana? Misalkan kita kelas 7B ya. Kita lihat untuk kelas 7B, otomatis ketika ini kita pindah, proses dulu. Nah, ini langsung pindah ke kelas 7B. Nah, data ini ada di mana, Bang? Data ini ada di sheet data siswa. Nah, jadi kita edit dulu di sini. Di data siswa ini ya. Kita masukkan dulu kelasnya, masukkan dulu nama, dan masukkan NIS-nya. Jadi, ketika Bapak Ibu Guru mau menggunakan Reniwa ini, Bapak Ibu Guru harus meng-sharekan dulu NIS siswanya masing-masing ke grup-grup kelasnya, grup WA-nya. Nih, ini loh NIS kamu. Jadi, ketika kamu murid mengisi Google Form, itu harus ada NIS. Nah, ini harus benar.
NIS-nya itu harus benar, jangan sampai salah. Ketika siswa salah memasukkan satu NIS saja, contoh ya, kita ambil contoh yang di Reniwa. Nah, misalkan ini absen 1 ya, 7A nih. Oh, maaf, bukan yang ini. Nah, misalkan ini NIS-nya itu 20217001 ya. Tapi di sini rekap nilainya otomatis masukkan. Untuk absen 1 nilainya ada. Absen 1 kelas 7A. Kita pindah dulu kelas 7A. Nah, udah ada kan nilainya 80 ya. Tapi kita coba untuk tugas satunya, si absen 7A ini yang absen pertama, kita rubah satu angka saja, harusnya 7 jadi 8. Maka otomatis ke rekap nilainya pun nilai dia tidak akan terbaca, hilang. Nah, 0. Otomatis 0. Meskipun namanya benar ya, A1. Namanya benar A1, kelasnya benar, tapi karena yang jadi kuncinya itu NIS dia salah, maka masuk ke rekap nilainya itu tidak akan masuk. Oleh karena itu, rekap NIS ini harus benar-benar betul ya dalam pengisiannya. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya lupa ya, kalau misalkan kita merekap mau men-sharekan data, biasanya ini kan yang di screenshot. Nah, bagaimana Bang supaya nggak satu-satu nih? Jadi pindah dulu dari 7A ke 7B, lalu ke kehadiran screenshot, pindah ke 7C. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mau men-sharekan siswa yang tidak mengerjakan saja, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, di sini sudah ada kolomnya. Nah, inilah siswa-siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Jadi tinggal klik kanan, disalin, lalu pastekan di WA-nya, di WA web ya biasanya. Nah, selain ini ada juga di sebelah bawahnya itu analisis tentang proses pengerjaan setiap tugas ya. Di sini yang sudah persentase mengerjakan 94%, yang sudah mengerjakan 30, yang belum mengerjakan 2, siswa tuntasnya ada 15, siswa tidak tuntasnya 15, nilai tertingginya ada, terendah dan rata-ratanya ada. Jadi di sini mudah-mudahan dengan adanya Reniwa ini bisa memudahkan kinerja pekerjaan para guru ya. Dan di sini pun ada catatan nih, ada catatan. Catatan ini untuk apa, Bang? Catatan ini adalah data siswa yang nilai rapotnya tidak akan keluar. Kenapa tidak akan keluar? Nah, di sini di nilai konversi di nilai rekap nilai itu ada jumlah tugas dalam satu semester atau jumlah nilai dalam satu semester dan maksimal siswa tidak mengerjakan. Contoh jumlah tugasnya itu ada 3 dan maksimal siswa tidak mengerjakannya itu 2. Jadi untuk siswa yang tidak mengerjakan 2 tugas atau bahkan lebih, maka ke nilai upload e-raport, nah siswa yang bersangkutan tidak akan muncul nilainya. Tidak akan muncul. Jadi ketika kolom ini di copy ke format e-raport, nilai siswa itu akan 0. Karena apa? Karena tadi rumusnya 3 banding 2, jumlah tugasnya 3, yang maksimal tidak mengerjakannya itu 2 di sini. Ketika kita isi di sini 7B, berarti otomatis langsung inilah daftar siswa yang tidak akan muncul nilainya. Ketika kita di sini klik 7D, maka ini daftar siswa kelas 7D. Nah, karena 7D saya tidak memasukkan data, otomatis full ya, satu kelas tidak akan muncul nilainya ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk nilai upload e-raport, di sini kenapa ada nilai upload e-raport? Padahal bisa dari sini di copy. Ini yang lebih memudahkannya lagi. Biasanya guru-guru ketika mau menguploadkan nilainya ke rumus e-raport itu sangat lumayan kesel ya, karena harus diblok satu-satu nih. Tugas 1 diblok dulu, terus pastekan ke format e-raport, tugas 2 diblok, pastekan ke e-raport, seperti itu ya. Nah, untuk sekarang cukup 1 kali blok. Dari sini Bapak Ibu tinggal blok saja mau sampai mana tugasnya yang ada. Misalkan sampai tugas 3 di sini nih. Tugas 3 tinggal copy lalu pastekan ke format e-raport. Ini sudah sesuai dengan format e-raport.
Dan untuk nilai yang 0 ini otomatis sesuai dengan, pokoknya ini sudah sesuai dengan format e-raport, insya Allah tidak akan error ya. Jadi yang nilainya 0 ya tetap saja 0. Nah, mungkin itu saja sih pengenalan dari rumus yang sudah saya buat. Rumus sederhana ya, ini jangan bandingkan dengan para guru-guru IT atau orang-orang IT yang sudah pada jago. Ini saya hanya otodidak saja, belajar dari internet. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Bila ada pertanyaan, ada masukan tentang Reniwa ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Alhamdulillah sih untuk rekap nilai ini ya, Reniwa ini alhamdulillah terpakai oleh beberapa guru yang tahu tentang Reniwa ini, sudah meminta keseluruhannya ya. Di sini mungkin bukan meminta, bisa dibilang meminta, bisa dibilang membeli mungkin ya. Alhamdulillah bisa sedikit meringankan pekerjaan para guru ya. Jadi bila ada kekurangan, bila ada masukan, bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan itu bisa membangun untuk saya pribadi dalam membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Insya Allah video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk 1-2 orang atau bahkan lebih. Itu saja dari saya. Semoga kita sehat selalu di pandemi COVID-19 ini ya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Itu saja video kali ini. Maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.